Semoga lima kuasa berkati saudara-saudara mengatakan dengan baik, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Akulah jalan kebenaran dan sumber kehidupan. Sabda Tuhan, hanya melalui aku orang sampai kepada Bapa. Haleluya. Haleluya. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir gandum, menggisarnya dengan tangan, lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Maka Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam." Dan Yesus berkata lagi, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Peraturan dibuat untuk keselamatan manusia. Selamat pagi. Teman-teman, suster, pastor, dan kakak. Tujuan dari segala peraturan yang dibuat oleh manusia, pertama dan terutama hanya untuk keselamatan. Peraturan dibuat untuk menyelamatkan manusia, baik secara fisik maupun jiwa. Lantas, apa itu peraturan? Peraturan adalah patokan atau pagar yang mengatur tata kehidupan, cara berpikir, cara bertindak, cara berperilaku. Bagi semua orang yang tergabung dalam suatu ruang atau suatu tempat di mana peraturan itu dibuat. Contohnya macam warga negara Indonesia harus mengikuti peraturan itu. Kita anak-anak asrama termasuk dalam satu ruang yang mempunyai peraturan. Maka setiap anak asrama wajib mengikuti peraturan. Di dalam peraturan diatur hal-hal yang boleh dilakukan dan ada hal yang tidak boleh dilakukan. Hal-hal yang boleh dilakukan adalah hal-hal yang baik, benar, dan itu mempunyai maksud dan tujuan supaya selamat, mendapat berkat dan hidup baik, kemudian sukses dan hidup bahagia. Ada juga peraturan yang dilarang. Peraturan yang dilarang itu mempunyai
potensi untuk merusak, menghancurkan kehidupan, maka dipatok. Nah, dibuat batasan supaya tidak boleh dibuat. Karena apa? Karena kita melakukan yang dilarang, itu akan berujung pada hidup kita terkutuk dan hidup kita susah dan menderita. Dalam agama Kristen terdapat peraturan hidup yang termuat dalam hukum yang kita sebut dengan 10 perintah Allah yang dirangkum oleh Yesus dalam satu kata, yaitu mengasihi, yang bermuara kepada dua arah. Yang pertama, mengasihi Tuhan Allah, dan yang kedua, mengasihi sesama. Teman-teman terkasih, dalam bacaan Injil yang telah kita dengar tadi, Yesus ditentang oleh orang Farisi karena Yesus dan muridnya memetik gandum dan memakannya pada hari Sabat. Menurut tradisi agama Yahudi, hari Sabat adalah hari kudus, hari terlarang bagi setiap orang Yahudi. Hari yang ditetapkan supaya siapapun tidak boleh melakukan apa-apa. Maka Yesus diprotes. Kenapa kau dan kau murid itu memetik gandum dan makan pada hari yang dilarang? Tetapi Yesus berbalas menjawab dengan menegaskan bahwa dirinya adalah Tuhan atas hari Sabat. Ia mempunyai otoritas, kewenangan, kedudukan yang lebih tinggi, dan otoritasnya merupakan otoritas yang dijalankan dengan kasih dan mengutamakan keselamatan, baik itu kasih yang dialami oleh manusia di aspek jasmani juga di aspek rohani. Sikap Yesus ini kiranya menjadi teladan bagi kita semua pengikutnya untuk mengikuti dan melaksanakan. Kita diajak untuk menjalankan peraturan demi keselamatan dan kebaikan semua orang. Lah, jadi hubungannya dengan kita di asrama, aturan yang ada, yang dibuat, itu demi kebaikan. Dibuat karena cinta semua penghuni, dibuat untuk keselamatan semua penghuni, dibuat untuk kebaikan kehidupan kalian di masa yang akan datang. Nah, peraturan dibuat untuk kalian punya kehidupan supaya kalian hidup yang baik dan kemudian nanti memperoleh kesuksesan dan hidup bahagia. Maka tuntutan untuk kalian, hiduplah menurut aturan, buang-buang kepala batu itu, bandel suka melawan, supaya peraturan itu membawa kalian menjadi orang-orang yang hebat. Terus yang kedua, hubungan konteks dengan masyarakat secara umum kita di Indonesia. Belakangan ini kita menyaksikan kericuhan. Kalau kalian tidak terlalu tahu, tapi kami yang punya HP mengikuti. Di Jakarta juga beberapa kota lainnya itu mereka demo dan kacau di mana-mana.
Dengan peristiwa-peristiwa itu bolehlah kita menduga bahwa hal itu terjadi karena disalahgunakan peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga banyak pihak merasa dirugikan, sementara pihak-pihak tertentu diuntungkan. Peraturan-peraturan itu tidak dipakai untuk kebaikan bersama, keselamatan semua orang, tetapi demi kepentingan pribadi, kelompok atau golongan-golongan tertentu. Maka pihak yang merasa didiskriminasi, dikucilkan, tidak diperhatikan, dan diterapkan peraturan itu dengan baik, sehingga berontak. Lalu apa pesan untuk kita pada hari ini yang Yesus sampaikan? Yang pertama, untuk para penyelenggara peraturan, juga lebih khusus untuk kita para pembina, tetapkanlah aturan untuk kebaikan bersama, kebaikan semua orang, anak-anak juga kita semua, agar semua orang memperoleh keselamatan, kebaikan, baik secara jasmani juga secara rohani. Terus untuk seluruhnya, untuk kalian anak-anak, juga untuk semua orang, kita semua, hidupilah peraturan berdasarkan pada hukum cinta kasih, sehingga kita memperoleh rahmat, hidup yang tenang, damai, dan sejahtera. Amin.